Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama kami ucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu yang berada pada ruangan Zoom untuk mengikuti kegiatan bincang dan riset yang diadakan oleh Kantor Arkeologi Maluku. Pemateri kita hari ini mohon izin untuk memperkenalkan secara singkat Pak Henry Kaharudin. Beliau adalah salah satu mahasiswa yang sementara mengikuti kuliah PhD di NU dengan isu-isu yang nanti akan disampaikan secara singkat dan jelas untuk kita berdiskusi di saat ini. Untuk mengingat waktu, saya persilakan Pak Henry. Terima kasih Pak Lukas. Mungkin saya langsung share screen aja. Belum ya? Ya, sudah Mas Hendri, sudah, silakan. Silakan. Oke. Selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Saya Henry dan terima kasih atas undangannya. Jadi hari ini kita mau bicarakan tentang perubahan iklim dan adaptasi maritim di pulau-pulau kecil di masa lalu. Yang pertama, kenapa pulau kecil? Dan ketika kita bicara tentang pulau kecil itu kan sangat relatif ya. Ukurannya seberapa sih dibilang kecil? Kalau menurut Fitzpatrick di publikasi dia di tahun 2016, dia mengkategorikan pulau kecil itu antara 1 sampai 500 km persegi ukurannya. Buat perbandingan, kalau di Halmahera itu kita nggak mungkin kalau pakai skala ini kita nggak bisa bilang kecil karena dia hampir sekitar 17.000 km persegi. Kita coba ke bawah lagi, Bali itu sekitar 5.000 km persegi. Jadi kita butuh sekitar yang 10 kali lipat lebih kecil dari Bali baru bisa kita katakan pulau kecil. Dan stigmanya selama ini pulau-pulau kecil ini tidak terlalu disukai buat hidup manusia, terutama ketika masa prasejarah. Karena stigmanya pada masa lalu area pulau-pulau kecil ini kan terisolasi ya. Di sekitarnya ada water barrier, ada halangan air, jadinya susah untuk diakses. Yang kedua, sumber dayanya terbatas, entah itu air, entah itu makanannya, baik itu tumbuhan atau fauna. Lalu pulau kecil ini stigmanya juga mudah overpopulasi. Jadi kalau umpamanya populasi di pulaunya itu overcrowded, semakin jadi ancaman buat sumber dayanya dan jadinya hidupnya bakal semakin susah. Lalu keragaman ekologi dan biologinya dianggap rendah dibandingkan pulau-pulau besar atau bahkan benua utama. Tapi mungkin ada kelebihannya juga. Lokasinya yang mudah dipertahankan, contohnya. Lalu sumber dayanya melimpah, sumber daya laut terutama. Lalu ini biasanya bagian penting dari trading network antara satu pulau ke pulau-pulau yang lainnya. Tentu kekurangan dan kelebihan ini sangat debatable ya. Ada pulau-pulau kecil yang sumber airnya banyak dan sebagainya. Jadi benar-benar harus case by case, setiap pulau punya karakteristik sendiri. Tapi pertanyaannya, apa benar kalau umpamanya pulau besar itu selalu lebih baik buat archaeological research atau buat keberlangsungan hidup manusia? Tapi yang bisa kita ambil kesimpulan saat ini bahwasanya ada perbedaan mendasar antara pulau besar dan pulau kecil, atau bahkan antara benua utama dengan pulau-pulau kecil yang ada, terutama yang ada di Indonesia. Contohnya salah satunya secara ekologi, di ilmu the theory of island biodiversity itu ada yang istilahnya island rule. Island rule itu fenomena di mana ketika hewan-hewan besar yang biasanya ada di benua utama itu, mereka kalau ke suatu pulau kecil, mereka jadi mengecil. Sebaliknya ketika hewan-hewan kecil yang ada di pulau-pulau besar atau ada di benua utama, mereka pindah ke pulau,
mereka bisa jadi raksasa. Raksasanya itu ya nggak besar-besar banget, tapi lebih besar dari ukuran yang sewajarnya. Ini biasanya diduga bahwa fenomena ini terjadi karena keterbatasan sumber daya alam, sumber daya makanan yang ada di lingkungan-lingkungan di pulau-pulau kecil. Jadi yang besar-besar itu secara seleksi alam mereka mau nggak mau harus mengecil. Jadi offspring anak-anak yang kecil itu lebih bisa bertahan hidup. Sedangkan yang kecil-kecil, karena kan kalau umpamanya di benua utama, ketika suatu hewan itu besar, itu mereka kan punya keuntungan. Contohnya ketika megafauna, era megafauna atau gajah, ketika mereka semakin besar, mereka tidak rentan dijadikan sebagai mangsa dari predator. Tapi ketika ada di pulau kecil yang sumber dayanya terbatas, ini berbanding terbalik. Yang besar menjadi kecil, yang kecil menjadi besar. Contohnya di Indonesia ada banyak. Di Sulawesi kita ada Stegodon pygmy, yang Stegodon ukurannya tuh sebesar ini. Ini contoh gambar dari gajah yang ada di Malta dan Sisilia. Jadi ada gajah yang ukurannya umum dan gajah kecil yang ukurannya bahkan lebih kecil dari manusia. Stegodon pygmy juga sama, ukurannya hampir mirip, dan ini ditemukan di Sulawesi dan sekitar Flores dan sekitarnya. Lalu ada juga tikus raksasa, giant rat biasanya kita bilang. Ini salah satu contoh tulang astragalus yang kita temukan di Pulau Alor, di Gua Makpan Pulau Alor. Yang sebelah kiri ini tulang ankle dari giant rat, yang sebelah kanan ini tulang ankle dari tikus biasa. Jadi perbedaannya memang besar banget. Sebagian besar dua-duanya sudah punah. Ada giant rat yang masih bisa kita temukan satu spesies itu di Flores. Nah, jadi memang pulau kecil ini dampaknya besar buat ekologi dan keragaman flora dan fauna. Ini terjadi juga ke kadal, ke burung bahkan, atau kura-kura. Tapi apakah ini terjadi juga kepada manusia? Pertanyaannya kan seringnya di situ. Nah, ternyata salah satu teori yang paling kuat mengatakan bahwa Homo floresiensis itu salah satunya adalah kenapa mereka kerdil, karena ini adalah salah satu dampak dari island rule ini. Bahwasanya bahwa spesies primata sekalipun mereka nggak akan exclude, nggak akan bukan exception kalau mereka bakal terdampak island rule ini. Mungkin kalau untuk manusia modern nggak akan se-ekstrim ini ya, karena kan kita udah invent pesawat terbang dan kita udah bisa nggak terisolasi dari satu pulau kecil. Dan determinisme lingkungan kita jadinya kita bisa mengakomodasi lingkungan biar untuk memenuhi kebutuhan kita. Tapi beda ketika masa prasejarah, determinasi lingkungannya sangat kuat. Jadi proses seleksi alam dan evolusi itu juga sangat kuat. Jadinya fenomena-fenomena seperti ini bisa terjadi. Dan salah satu teori kenapa Homo floresiensis ini punah itu adalah karena pulau kecil itu sangat rentan terhadap perubahan iklim atau bencana. Salah satu teori terkuatnya mereka itu punah gara-gara volcanic eruption, letusan gunung berapi. Dan ini menunjukkan kalau umpamanya pulau kecil ini salah satu tempat yang sangat bagus untuk kita jadikan laboratorium penelitian, karena ini jadi satu miniatur yang bisa kita gunakan buat proxy, buat melihat fenomena-fenomena lain yang ada di benua utama atau pulau-pulau besar di lingkup yang lebih kecil. Dan dengan sampel yang tidak harus sebesar kalau kita melakukan penelitian di pulau-pulau besar atau benua utama. Perubahan iklim biasanya kita tahu ketika manusia modern ada,
biasanya kita tahu antara Pleistosen dan Holosen, dua epok yang Homo sapien hidup. Kita biasanya mengenal kalau umpamanya Pleistosen itu iklimnya relatif lebih kering, lalu Pleistosen itu tidak stabil. Jadi kadang dingin, kadang hangat, kadang dingin, kadang hangat. Lalu sedangkan Holosen itu kita memahaminya bahwasanya iklimnya lebih stabil dan lebih hangat. Tapi kalau kita bedah lagi sampai lebih detail lagi, sebenarnya antara Pleistosen dan Holosen itu banyak sekali perubahan-perubahan iklim yang lebih kecil. Yang dampaknya ini sampai ke seluruh dunia. Contohnya salah satunya adalah las glasial maksimum, atau biasanya kita kenal dengan kata zaman es. Kita las glasial maksimum yang paling peaknya itu antara 25.000 sampai 21.000 tahun yang lalu. Ini bisa beda-beda tiap ilmuwan, tergantung kita lihat variabelnya apa yang kita lihat. Ada yang bilang antara 19.000 tahun hingga 22.000 tahun yang lalu, ketika mereka pakai variabel lapisan es yang paling tebal. Tapi itu biasanya dipakai kalau kita buat studi di Amerika Utara atau di daerah-daerah yang jauh dari ekuatorial, yang memang lapisan esnya jadi lebih tebal. Tapi di sini kita pakai 25 hingga 21 karena ini variabelnya adalah ketika air laut surut paling rendah. Dan ketika las glasial maksimum ini, iklim di dunia ini kering dan dingin. Lalu setelah las glasial maksimum surut, mereka menghangat sedikit. Lalu muncullah Hendrik Stadial ini sekitar 17.000 hingga 14.000 tahun yang lalu, yang kemudian dingin lagi. Di sini Hendrik Event ini. Lalu sebelum masuk era Holosen ini ada dua lagi yang disebutnya Boiling Alerot sekitar 15.000 hingga 12.000 tahun yang lalu, yang iklim bumi ini menjadi hangat dan basah. Lalu turun lagi jadi dingin dan kering ketika masa Younger Dryas. Younger Dryas ini biasanya sangat terkenal terutama di daerah Eropa, banyak studi tentang Younger Dryas ini. Karena salah satunya adalah ketika masa ini sekitar 13.000 hingga 11.000 tahun yang lalu ini, mereka udah mulai bercocok tanam di Eropa terutama. Udah mulai bercocok tanam. Sebelum masa Younger Dryas ini mereka udah mulai bercocok tanam, udah mulai sedikit meninggalkan berburu dan meramu. Kemudian Younger Dryas ini menghantam area Eropa ini, dan bahkan dibilang kalau mereka kembali ke zaman batu lagi karena perubahan iklim yang sangat drastis ini, dan istilahnya kembali ke masa Pleistosen. Lalu setelah Younger Dryas, nah ini baru masuk masa Holosen, di mana kita bisa lihat grafiknya ini ke atas, bumi makin menghangat dan stabil, relatif jauh lebih stabil daripada masa-masa Pleistosen. Meskipun sebagian besar studi-studi ini biasanya dilakukan di daerah yang jauh dari ekuatorial, di daerah utara atau selatan, karena yang kelihatan drastis perbedaannya di sana. Bahkan ada yang bilang ada fenomena namanya bipolar seesaw. Ketika iklim yang ada di utara itu hangat, yang di selatan terutama dekat ekuatorial itu akan dingin, dan begitu juga sebaliknya, ketika iklimnya dingin di dekat ekuatorial akan hangat. Cuman masalahnya di data-data lingkungan yang ada di sekitar ekuatorial di Indonesia dan sekitarnya itu masih sangat dingin, sangat sedikit sekali. Jadi untuk kita buat suatu skala yang mikro itu bakal sangat challenging. Salah satu caranya kita harus banyak melakukan studi paleoekologi, salah satunya terutama di gua-gua, ya gua-gua arkeologi juga bisa. Ya, dari iklim ketika masa Holosen ini salah satu karakteristiknya ini sangat stabil, dan ini salah satu masa di mana bumi selama 90.000 tahun terakhir itu masa yang dimana paling stabil. Makanya
peradaban manusia itu thriving ketika masa Holocene dibandingkan masa Pleistocene. Manusia sudah ada sejak 300.000 tahun yang lalu, tapi baru 12-13.000 tahun yang lalu kita peradabannya mulai melonjak naik, itu karena kestabilan iklim ini salah satu peran utamanya. Nah, kalau kita balik lagi ke ketika las glasial maksimum itu, perbedaan landmass antara las glasial maksimum dengan yang sekarang itu sangat beda jauh. Bisa kita lihat kalau pemain Sumatera, Borneo, dan Malaysia itu dulunya awalnya bergabung dengan benua utama di Asia Tenggara. Lalu Papua Nugini dan Australia jadi daratan Sahul, jadi satu. Mereka satu paparan benua yang sendiri. Dan dua lapisan benua besar ini dipisahkan oleh paparan pulau yang namanya Wallacea, diambil dari nama Alfred Russel Wallace. Karena area ini sejak masa Pleistocene mereka tidak pernah dihubungkan oleh jalur darat antara dua Sahul dan Sunda ini, dan dipisahkan oleh paparan pulau. Jadi kalau pamannya migrasi manusia mau bermigrasi dari Sunda ke Sahul, mereka mau nggak mau harus melewati water barrier ini, entah mereka bikin perahu sederhana atau apapun caranya, mereka harus bisa melewati perairan ini kalau mereka mau menyeberang. Nah, ketika las glasial maksimum, pulau-pulau yang besar pun akan semakin besar. Pulau-pulau yang sekarang terpisah, ada beberapa yang join jadi satu. Cuman nggak sedrastis di daratan utama, karena di area Wallacea itu perairannya sangat dalam dan banyak cliff-cliff yang pulaunya itu langsung ke cliff, dan bukan kayak di Australia itu airnya turun 5 cm aja, mereka bakal dapat dataran baru berkilo-kilometer karena mereka landai. Areanya sangat landai. Jadi air turun 5 cm, mereka dapat daratan baru yang besar. Beda kalau di Wallacea, nggak akan seperti itu. Setelah las glasial maksimum, itu pemahaman kita biasanya ketika air naik, itu kan daratan semakin kecil. Banyak yang mengira kalau umpamanya daratan semakin kecil, manusia bakal kesusahan dalam bertahan hidup. Tapi mungkin seperti itu, mungkin case-nya kayak gitu. Cocok kalau kita taruh di benua-benua utama atau di pulau-pulau besar. Tapi kalau di umpamanya case kayak gitu di Wallacea, itu berbeda. Bukti yang kita temukan sejauh ini, ketika air laut naik setelah las glasial maksimum, itu budaya-budaya maritim semakin thriving, semakin meningkat. Karena ketika air laut naik, itu memunculkan karang, memunculkan laguna, sumber daya laut jadi semakin mudah diakses. Dan ketika mereka butuh untuk mengeksploitasi sumber-sumber daya laut itu, mereka menciptakan teknologi. Salah satunya adalah ini, kerang, kail ikan yang terbuat dari kerang, lalu alat yang terbuat dari karang dan sebagainya, hingga manik-manik. Dan ini bisa kita temukan di banyak tempat di Wallacea, entah itu di Alor, di Kisar, di Obi, di GB, dan banyak situs. Salah satu bukti lainnya, setelah las glasial maksimum itu muncul juga banyak situs-situs prasejarah, situs-situs manusia gua yang bisa kita temukan. Contohnya di Timor, itu hunian tertua mereka yang sejauh ini kita record itu antara 10.000 hingga 20.000 tahun yang lalu. Itu biasanya situs-situs yang baru muncul setelah las glasial maksimum. Ada yang dari di Roti juga, di Alor ada beberapa, di Morotai, di Aru, dan di Pulau Obi. Ada juga situs-situs yang sebelumnya sudah dihuni sejak 40.000 tahun yang lalu atau 30.000 tahun yang lalu, seperti di Leang Saru, di Talaut. Mereka sempat ditinggalkan selama las glasial maksimum. Kemudian setelah las glasial maksimum berakhir, ketika air laut naik,
mereka dihuni lagi, dan intensitas huniannya, temuan-temuan kerang, temuan-temuan tulang ikan dan sebagainya itu semakin tebal. Dan itu terjadi juga di situs-situs lain seperti di Gua Makpan di Alor itu, ketika 40.000 tahun hingga 20.000 tahun, temuan-temuan sisa makanannya nggak terlalu banyak, tapi ketika setelah Las Glacial Maximum itu langsung sedimentasinya sangat tebal sekali, dan biasanya kita sebutnya shell midden. Jadi setiap kita ambil satu serokan itu isinya memang benar-benar kerang, bulu babi, lalu kepiting, dan semua sumber daya laut ada. Mungkin cuma 50% isinya pasir. Jadi itu benar-benar intensitas huniannya sangat sangat tebal. Dan salah satu contohnya adalah di Kisar di Gua Erosorot Intapa. Buat orang-orang yang terutama yang dari Jawa ya kayak saya gitu, mungkin awalnya nggak tahu di mana sih Kisar itu. Tapi buat teman-teman yang dari Indonesia Timur pasti tahu Kisar karena kan sangat terkenal dengan jeruknya ya dan airnya. Kisar itu ada di utara Timur Leste, salah satu pulau yang luas pulaunya itu cuma 80 km persegi. Dan ini salah satu pulau yang sangat kaya dalam potensi arkeologinya. Bisa kita lihat kalau di area abu-abu itu besar pulaunya ketika Las Glacial Maximum. Jadi ketika air surut itu besarnya cuma beda segitu, dan ketika air naik jadi lebih kecil lagi. Dan Gua Erosorot Intapa itu ada di daerah selatan di sini. Ya. Ini penelitiannya tahun 2015 antara UGM, ANU, dan Arkeologi Maluku, Balar Maluku. Dan setelah kita melakukan ekskavasi di sana, kita menemukan bahwasanya hunian paling awal itu sekitar 15.000 tahun yang lalu, 15.500. Dan penggaliannya sudah sampai bedrock. Ketika kita 2 speed terakhir itu kita gali sedimentasinya air laut. Jadi ketika gua itu udah di level air laut, masih tenggelam dalam air. Jadi ini hunian tertua sekitar 15.000 tahun di situs ini. Mungkin ada yang lebih tua di situs lain, kita belum tahu. Ketergantungannya sangat tinggi terhadap fauna laut karena situs ini sangat dekat dengan laut. Bisa kita lihat di foto yang sebelah kiri itu, dari gua aja bisa kita lihat seberangnya. Bahkan kita bisa lihat Pulau Timor dari situ. Kita temukan juga fauna darat yang kecil kan, reptil, burung, mamalia kecil, dan mamalia berukuran sedang di masa okupasi yang lebih baru. Karena kan babi, lalu mamalia besar lah, anjing dan kambing yang seperti itu kan baru diperkenalkan di kemudian hari, sekitar 3.000 atau 4.000 tahun kemudian. Jadi maksudnya 3.000 sampai 4.000 tahun yang lalu. Jadi ketika 15.000 tahun yang lalu itu yang mamalia yang ada di sana mungkin tikus atau curut atau kelelawar dan semacamnya. Dari intensitas hunian ini kita bisa lihat bahwasanya ini berbanding korespon sama perubahan iklim yang ada. Ketika Henry Stadial, mereka itu intensitas huniannya rendah, tapi mereka cukup naik. Ketika Boleng Alerot, ketika iklimnya menghangat, terutama di belahan bumi utara ya, itu intensitas hunian di Kisar itu langsung naik secara drastis. Dan ketika perubahan iklim berubah dari ke Younger Dryas itu jadi turun lagi, dan baru ke masuk ke masa Holocene, dan kemudian ada masa hiatus. Masa hiatus itu masa di mana kemungkinan besar gua ini ditinggalkan dan tidak dihuni lagi. Lalu kemudian masuk di masa late Holocene ini, guanya dihuni kembali. Saya yakin model yang seperti ini bisa diaplikasikan di situs-situs lain juga.
perubahan substansi hidup mereka, intensitas temuannya, entah itu inland, situs yang jauh dari pantai atau dekat dari pantai, kita hubungkan dengan perubahan iklim global. Mungkin lebih mudah ketika kita bikin skalanya lebih besar, jadi nggak yang, karena kecuali kalau kita punya datanya untuk data lingkungan yang lebih mikro. Tapi kalau untuk perubahan lingkungan global, data makro itu lumayan banyak bisa kita akses. Selanjutnya ada juga temuan-temuan artefak di Gua Resort Entapa ini. Salah satunya adalah kail ikan dari kerang, lalu alat tulang, manik-manik dari kerang juga, dan artefak dari batu karang. Sebagian besar artefak ini kita temukan di masa puncak hunian ini, di sekitar 13.000 hingga 12.000 hingga 10.000 tahun yang lalu di sini. Masa ketika air laut makin naik dan iklimnya semakin stabil. Dan perubahan hunian antara Pleistocene dan Holocene ini biasanya sangat distinct, sangat jelas di situs-situs itu. Dan rasanya perlu lebih banyak studi yang membahas tentang perubahan substansi ini. Selebih detailnya lagi, Pulau Heresroet Entapa, Gua Heresroet Entapa ini, mereka mengeksploitasi salah satunya kerang atau moluska, kepiting, lalu bulu babi yang ada kita temukan di pinggir di area pantai, lalu Malacostrata atau kepiting, Maxillopoda itu barnacle, teritip, lalu ada tikus, ada ular, ada kelelawar, lalu kadal, dan sebagainya. Bisa kita lihat di awal-awal masa hunian 15.000 tahun yang lalu itu yang tinggi itu bulu babi dan kerang. Karena ketika masa awal hunian mereka mungkin lebih mudah mengeksploitasi hewan-hewan yang di pesisir, yang mudah mereka akses. Lalu kemudian ketika masa 13.000-an hingga 12.000-an, mereka mulai berani lebih melakukan fishing, nyari ikan di perairan laut dalam. Salah satu ikan yang kita temukan itu selain ikan biasa, ikan-ikan yang ada di coral reef, itu salah satunya adalah hiu yang biasanya menghuni perairan laut dalam, dan tuna juga kita temukan yang menghuni laut dalam. Jadi salah satu bukti bahwa mereka memang benar-benar melaut sampai ke area-area yang jauh dari terumbu karang. Lalu ya kisaran ini sampai saat ini adalah yang punya rekor pulau terkecil di Wallacea yang memiliki bukti hunian sejak Pleistocene dan bahkan dihuni hingga saat ini, dan lumayan padat penduduknya kalau dibanding pulau-pulau yang lain di sekitarnya. Contoh potensi arkeologi lain di Pulau Kisar itu ada historical site juga. Di sana ada negeri lama, ada benteng, dan temuan megalitik. Lalu ada rock art-nya juga. Ini salah satu yang paling padat di Wallacea. Karena di satu pulau yang sangat kecil itu kita temukan sedikitnya 40 situs lukisan cadas. Sebagian besar ada di area pesisir karena itu sumber hidup mereka ya di area pesisir itu. Jadi ya potensinya sangat hebat. Lalu ada juga Obsidian Network. Ini salah satu yang sangat menarik. Karena pulau kecil ini kan salah satu keuntungannya mereka itu di dalam network perdagangan itu sangat bagus. Contohnya kalau di masa sejarah itu Pulau Banda. Pulau Banda itu sekitar 700 kalau nggak salah, 700 km persegi luasnya.
tapi dia jadi salah satu pusat perdagangan ketika kalau kita bahas spice trade, rempah-rempah itu pusatnya di Pulau Banda, semua dari daerah Maluku bakal ke Pulau Banda untuk melakukan trading. Sama kalau sekarang Singapura itu juga cuma 700 km persegi, sama kecilnya, tapi jadi salah satu pusat perdagangan. Obsidian Network ini yang paling tua bahkan di dunia di Kisar. Jadi kita temukan batu obsidian ini yang punya kesamaan kesamaan kandungan kimianya dengan Timor dan Alor, tapi kita belum tahu ini sumbernya dari mana. Ada beberapa yang mungkin sama tuanya, entah itu di Jepang contohnya, tapi mereka itu cuma dari titik A ke titik B, jadi cuma transportasi. Tapi yang ada di Kisar dan sekitarnya ini adalah obsidian ini adalah networking, jadi lebih dari 2 tempat yang udah kita temukan di Alor dan di Timor, lalu di Kisar. Dan kemungkinan ada 1 pulau lagi yang mungkin itu pulau sumber dari batu obsidian ini yang zaman dahulu kala ditransaksikan di pulau-pulau sekitarnya. Jadi ya, pulau-pulau kecil memang sangat menarik. Ya, ini referensinya dan terima kasih. Ya, terima kasih Pak Henry atas penjelasan terkait adaptasi lingkungan dengan kasusnya di Heresolo dan Tapa Pulau Kisar. Kita mungkin saya buka diskusi. Untuk berdiskusi saat ini saya persilakan Bapak Ibu untuk bertanya, kritik, saran, mungkin ada saling diskusi bebas saja, tidak terlalu formal. Saya berikan kesempatan, mungkin bisa langsung raise hand dan juga bisa lewat via chat. Saya persilakan mungkin Bapak Ibu. Ya, mungkin saya izin mendahului Pak Luki. Ya, silakan Pak Marlon. Ya, terima kasih. Selamat pagi untuk Mas Hendri sebagai moderator, juga untuk Bapak Ibu partisipan semua yang hadir dalam kegiatan diskusi mingguan di Kantor Arkeologi Maluku pagi ini. Menarik sekali materi yang sudah disampaikan oleh Mas Hendri, dan kami sangat apresiasi untuk apa yang disampaikan. Ya, kita semua hampir sebagian besar yang ada di sini merupakan alumni penelitian di Kisar ya Mas ya. Dan setelah sekian tahun selalu saja ada hal-hal baru yang menarik yang kita dapatkan dari Kisar, bahkan dari paparan yang baru disampaikan juga. Mungkin saya izin mendahului dengan satu pertanyaan, mungkin nanti rekan-rekan yang lain disilahkan. Barangkali yang terkait dengan isu untuk adaptasi di pulau-pulau kecil, termasuk di Kisar, termasuk dalam kaitan dengan adaptasi maritim yang tadi sudah disampaikan secara komprehensif oleh Mas Hendri. Menarik apa yang disampaikan yang terkait dengan aspek interaksi dan mobilitas, terutama dengan materi obsidian yang tadi disampaikan. Nah, saya cuman kemudian terpikir apakah yang terkait dengan strategi adaptasi itu juga dalam kaitan dengan interaksi dan mobilitas dengan pulau-pulau sekitar yang ada di sekitarnya seperti Timor atau di Wetar misalnya, yang walaupun dari segi jarak yang mungkin lumayan jauh ya, tapi dari segi pandangan kan lumayan terakses untuk Kisar. Karena kalau pengalaman kami misalnya di sini juga ada Pak Mesak Wakim. Waktu itu kita sempat ke Kepulauan Babar, ke Masela, dan salah satu pengalaman yang unik itu adalah ketika musim kemarau panjang, karena di Masela itu kan tidak ada sumber air bersih ya, Mas Hendri ya. Kemudian ketika musim kemarau panjang dan ada kendala kekurangan air bersih, nah pulau-pulau yang istilahnya ada di sekitar dan terjangkau secara akses itu kemudian menjadi wilayah yang kemudian memasok kebutuhan-kebutuhan lain seperti sumber air tersebut. Nah, mungkin dalam konteks Kisar seperti ini, dari riset yang dilakukan selama ini, apakah ada indikasi-indikasi yang seperti itu di luar pertimbangan-pertimbangan perdagangan yang mungkin intensitasnya tidak terlalu tinggi, tapi yang sifatnya lebih praksis terkait dengan pertukaran kebutuhan. Gitu. Itu aja, Hendri. Terima kasih.
Ya, silakan Pak Henry. Oke, terima kasih pertanyaannya Pak Lukas. Untuk dukungan dari pulau-pulau di sekitarnya, bisa mungkin kita yakin pasti ada, cuman bukti fisiknya memang kita belum temukan, tapi memang area Kisar itu sangat unik. Kisar mungkin sama kayak Babar ya, jadi suplai air bersihnya sangat terbatas. Walaupun mereka punya pohon-pohon yang bisa menghasilkan bisa mensuplai kebutuhan air. Cuman kalau umpamanya kita lihat ketika las glasial maksimum ketika air surut, itu bukan cuman di laut yang airnya surut, tapi danau-danau juga airnya surut semuanya. Salah satunya danau terbesar di Timor itu pun juga tinggal sedikit airnya. Kelebihannya mungkin di Kisar itu karena dia berseberangan langsung dengan Pulau Timor yang lebih besar dan punya biodiversity lingkungannya lebih kaya. Jadinya mereka mungkin menggunakan Kisar sebagai pulau transit ketika air lautnya turun dan ketika sumber daya lingkungannya sangat sedikit di Kisar. Jadinya mereka pergi melaut, mereka ke Kisar, mereka transit entah itu 2-3 hari bermalam di sana, lalu mereka pulang. Kebetulan juga di Timor itu, di ujung timur Pulau Timor yang sekarang jadi area Timor Leste, itu ada salah satu situs Laili sama Asitaukuru yang umur huniannya hingga 40.000 tahun yang lalu. Jadi memang ada bukti hunian bahwa di Timor itu mereka pernah dihuni juga, bahkan dengan usia hunian yang lebih tua. Dan bukti artefak kerang yang mirip dengan yang ada di Kisar. Jadi mereka juga punya fish hook itu, punya kail bentuk kerang dan sebagainya itu. Jadi mereka punya budaya sharing culture yang mirip. Dan karena kalau zaman dulu kan nggak ada border antar negara, jadi mereka ya saling berhubungan satu sama lain aja. Itu dan apalagi tadi ya? Mungkin itu dulu, Bang Lukas. Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih Pak Henry. Penanya berikut mungkin saya persilakan Pak Wuri, Pak. Terima kasih Pak Lukas, Pak Luki sebagai moderator. Ya. Izin Pak Marlon, Bapak Ibu semua dan Bang Henry ya. Saya selalu tertarik sebenarnya soal adaptasi maritim, karena kalau kita bicara adaptasi ya sebenarnya kita bicara juga soal keberlanjutan. Nah, ini yang entah ini jadi bahan renungan atau bahan diskusi ya, atau semacam elaborasi nanti untuk topik-topik riset ke depan soal kalau kita bicara tentang adaptasi maritim, kita apalagi di pulau-pulau kecil ini ya, dan termasuk khususnya misalnya kalau kita bicara tentang Kisar hari ini, kita dalam pandangan saya itu masyarakat Kisar sekarang ini tidak terlalu mengakses laut atau tidak terlalu katakanlah mata pencahariannya di laut ya, kecuali untuk kebutuhan sehari-hari. Mudah-mudahan saya tidak salah ya. Kalau salah ini kayaknya Prof. Hermin nanti yang bisa betulkan ini. Nah, ini saya kira menjadi perbincangan atau isu-isu yang bisa dikembangkan nanti di kantor arkeologi Maluku soal hampir semua banyak di wilayah-wilayah Maluku, kalau kita bisa kategorikan itu pulau kecil, masyarakatnya hari ini tidak identik dengan budaya maritim ya, meskipun di wilayah-wilayah kecil. Nah, ini apakah adaptasi ini dulu ada proses budaya yang sehingga budaya maritim itu katakanlah khususnya untuk mata pencaharian itu tidak terlalu menonjol. Nah, kalau kita bicara tentang masyarakat pesisir Maluku hari ini yang banyak mencari ikan atau hidup sebagai nelayan, itu justru mungkin dari masyarakat dari luar Maluku yang tinggal di Maluku hari ini. Itu mudah-mudahan saya tidak salah
apa namanya, bernarasi ya. Mudah-mudahan ini pikiran yang atau melihat apa pengalaman saya selama 12 tahun di Maluku, melihat itu seperti itu. Kisar hari ini katakanlah apa, agak susah menyebut masyarakat Kisar adalah masyarakat nelayan gitu. Ini saya kira mungkin hubungannya dengan nanti Prof Hermin ya. Jadi saya tarik lagi Prof Hermin juga untuk ikut berbicara. Itu satu. Terus yang kedua Bang Henry, mohon maaf Pak Lukas ya, saya agak menarik ini, jadi agak pertanyaan-pertanyaan mungkin ada banyak ya, satu dua mungkin. Nah ini yang menarik juga, ada masa jeda itu dari rentang waktu yang 10.000 ke 5.000, ada masa tidak ada hunian, kemudian dihuni lagi. Nah apakah karakter kebudayaannya itu berlanjut ya, dari yang 10.000 kemudian ditinggalkan, tidak ada lagi, tidak dihuni, sempat tidak dihuni, lalu dihuni lagi di periode 5.000 tahun yang lalu. Apakah ada karakter budaya yang hilang atau berlanjut, atau itu apa namanya, sesuatu adaptasi yang baru? Itu saya kira penting juga Bang Henry ya, untuk mungkin menjadi apa, pengetahuan buat kita gitu, untuk kita ketahui bagaimana proses keberlanjutannya, proses adaptasinya dan sebagainya. Pertanyaan ketiga Pak Lukas, ini kalau kita bicara tentang pulau-pulau kecil di Maluku dan apa namanya, soal misalnya lukisan cadas ya, ini kebetulan Pak Luki juga tahu di Kemar juga ada pulau kecil, di daerah Kepulauan K juga rata-rata semua pulau kecil, dan di Pulau Kemar itu ada temuan gambar cadas. Apakah saya tidak tahu apakah karakter lukisan cadasnya itu sama, dan itu bisa membuktikan bahwa ada proses perjalanan atau proses migrasi sampai kemudian perkembangan gambar cadas itu sampai di Kemar itu, apakah lebih muda atau lebih tua, lalu perjalanan migrasinya itu seperti apa, karakter budayanya seperti apa, dan adaptasi maritimnya seperti apa. Ini menjadi saya kira tugas Balai Arkeologi ya, kantor arkeologi, untuk menindaklanjuti terus itu risetnya, karena kemarin kalau di Pulau Kemar itu baru gambar cadas. Ini mungkin bukan langsung ke Pak Bang Hendri ya, tapi ini ada pertautannya gitu. Mungkin waktu-waktu mendatang Pak Lukas dan teman-teman, Pak Luki bisa melakukan ekskavasi juga di Pulau Kemar itu, karena gambar cadasnya ratusan, jumlahnya juga ratusan Pak Hendri. Ada ratusan gambar cadas yang mungkin beberapa kalau sempat dikutip oleh Sukaners kan ada kemiripan dari segi karakter itu. Nah, kebudayaannya tinggalan-tinggalannya itu kita belum tahu di bawah tanah. Nah, karena ada kalau bicara tentang jarak ya memang jauh jaraknya, tapi saya kira itu bisa menjadi tadi itu, kalau networking tadi itu ya, antara Kisar kemudian ke wilayah-wilayah Maluku, mungkin ke wilayah Babar, kemudian sampai ke wilayah Kepulauan K. Itu yang penting saya kira. Dan keempat, kalau boleh satu lagi, boleh Pak. Soal networking obsidian ini saya kira menarik sekali, karena kalau kita bicara obsidian itu kan ada temuan-temuan obsidian di beberapa wilayah kayak Banda, kemudian seperti Bang Henry, tapi tidak pernah ditemukan sumbernya. Apakah mungkin, nah ini satu kemungkinan, obsidian itu tidak akan kita pertemukan di wilayah pulau kecil. Kita bisa temukan obsidian itu di wilayah-wilayah pulau besar yang tingkat vulkaniknya tinggi. Nah ini harus, kira-kira yang dekat-dekat situ yang kita penting diketahui adalah, saya mau sodorkan misalnya wilayah Sulawesi Utara, tanah Minahasa ini punya tingkat vulkanisnya tinggi, dan kebetulan kemarin penelitian dengan Mbak Demplon ya, itu kita sumber informasi masyarakat, ada sumber obsidian di situ, dan kita memang ketemu batunya,
datang ke sana. Itu saya agak lupa ya tepatnya, nanti ngobrol-ngobrol lagi sama Pak Demplon. Nah, ini menarik saya kira kalau kita bicara tentang jejaring, kemudian soal apa namanya, potensi-potensi riset, potensi apa sumber daya arkeologi yang bisa kita telusuri lagi. Agak sulit kita menemukan saya kira Bang Hendri untuk menemukan sumber obsidian di pulau-pulau kecil, meskipun jejaringnya kelihatannya di pulau-pulau kecil ya. Networking obsidiannya Banda, apa Alor dan Kisar ini. Tapi saya kira agak sulit menemukan sumber obsidian di pulau kecil karena itu pasti tingkat vulkanik tinggi dan lebih tua dibanding daerah-daerah lain. Mungkin sementara seperti itu Pak Luki. Ya. Terima kasih. Ya. Disilakan Mas Hendri. Baik, terima kasih Pak Wori. Yang pertama kan tanggapnya tentang perubahan budaya ya, yang dari maritim ke non maritim. Itu mungkin saya juga kurang tahu. Mungkin lebih ke studi antropologi kali ya. Tapi memang jadi perhatian kita bersama. Salah satu yang perlu kita soroti kan di Maluku itu ada budaya yang bagus banget, konservasi laut, namanya sasi laut. Itu kan sekarang juga mulai ditinggalkan banyak karena kan mungkin beberapa masih ada yang melakukannya, tapi banyak yang meninggalkannya, padahal itu budaya yang sangat bagus banget. Dan kalau pamannya perubahan budaya, memang mungkin mereka nggak terlalu bergantung kepada lingkungan lagi, karena kan ada banyak pilihannya untuk kita hidup, nggak harus bersandar pada sumber daya maritim yang ada sekarang. Apalagi kalau kita peradabannya nggak maritim sentris di negara yang maritim ini, ironisnya. Jadi mau nggak mau harus menyesuaikan sama tuntutan pasar. Jadi ya bukan salah mereka juga, tapi ya mungkin kita buat koreksi kita juga untuk melestarikannya. Lalu kalau yang kedua tadi tentang lukisan cadas. Lukisan cadas sekaligus menjawab pertanyaannya Bang Mujab ini tentang asosiasinya dan umurnya ya. Jadi itu dua hal yang berbeda sebenarnya. Pokoknya kita masuk ke gua, di gua ada lukisan cadas, lalu kita gali tanah di bawahnya. Ketika tanah di bawahnya katakanlah umur hunanya 20.000 tahun yang lalu, itu nggak menunjukkan sama sekali lukisan dinding guanya umurnya juga 20.000 tahun yang lalu kan. Itu kan dua hal yang berbeda, konteksnya yang berbeda. Kecuali kalau kita melakukan langsung, ada dua cara. Yang pertama kita lihat dari gayanya, dari patternnya, petanggaran relatif. Jadi kita bisa lihat dari gaya-gayanya ini gaya-gaya Austronesia, atau gaya-gayanya gaya-gaya yang lebih tua dari Austronesia. Tapi ada pertanggalan yang absolut, kita ambil sampel dari dinding guanya itu seperti yang dilakukan di Leang-Leang atau di Leang-Leang Sulawesi atau gua Lubang Jiri Saleh di Kalimantan. Itu benar-benar kita dapat pertanggalan absolutnya. Ketika kita udah dapat pertanggalan absolutnya, kita bisa lihat asosiasinya, kemungkinan kalau umpamanya muda sekitar 3.000 atau 2.000 tahun yang lalu, kita bisa asosiasikan dengan Austronesia. Tapi ketika tua dan lebih tua dari Austronesia, jadi nggak mungkin itu Austronesia. Istilahnya kalau zaman dulu yaitu pakai istilah yang dipakai Bang Mujab, Austromelanesid ya. Tapi sebenarnya ini buat konten kita juga, istilah-istilah manusia melanosoid, negroid, Australomelanesid ini sebenarnya udah ditinggalkan di dunia saintifik, terutama di paper-paper internasional, karena seolah-olah mengkotak-kotakan ras manusia. Jadi kita sedikit meninggalkan istilah-istilah seperti itu. Jadi ya gantinya apa? Biasanya kita nggak pakai ganti ya early hominin gitu aja. Jadi kita nggak kotak-kotakan rasnya. Lalu yang terakhir obsidian. Mungkin benar yang disampaikan sama Pak Wuri. Memang kalau kita mau cari sumber obsidian memang harus dari area vulkanik yang mungkin memang dari daratan yang lebih besar, contohnya di Sulawesi. Tapi di daerah-daerah barat juga ada gunung-gunung yang gunung-gunung berapi yang cukup tua juga, entah itu di Flores, di Lombok, atau di mana kita juga tidak tahu. Jadi satu-satunya cara ya kita harus survei ke daerah situ, temukan sumbernya, lalu kita studi kimia pakai PXRF. Cuman ya
survei obsidian itu rada tricky karena kalau kita tanya ke masyarakat awam, kita mau cari batu yang bersinar gitu kan, pasti wah jangan-jangan nambang nih atau cari aki nih. Jadi padahal kita pengennya cuman lihat foto atau shoot pakai PSRF, kita bahkan nggak ngambil, mungkin ngambil sampel yang kecil banget cuman buat di lab doang. Tapi kalau kita nanya ke masyarakat gitu langsung dicurigai biasanya dan mereka nggak ngasih tahu. Jadi memang survei obsidian ini memang sedikit tricky sih daripada survei gua-gua biasa. Terima kasih, kalau pamannya mau nambah silahkan. Siap, Bapak Ibu, mungkin ada 1 atau 2 penanya lagi, mungkin dari Prof. Min, sama mungkin ada perwakilan, saya lihat ada dari pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara, mungkin dipersilakan. Karena nanti kegiatan ini akan disiarkan di YouTube, mungkin karena kita keterbatasan waktu, saya persilakan untuk 2 orang, mungkin 1 dari Prof. Min dan 1 mungkin dari perwakilan pemerintah kabupatennya. Mungkin saya mohon izin dari Kominfo MBD, mungkin dipersilakan Bapak atau Ibu. Atau ada juga Pak Oyang, mungkin saya lihat di Zoom ini ada hadir Pak Oyang. Ya, kita dengar dari Kisar dulu. MBD. Iya. Mungkin sambil menunggu persiapan dari pemerintah, mungkin dipersilakan Prof. Ya, Pak Luki, terima kasih. Pak Hen, Pak Henry. Ya. Mohon maaf, sebentar, itu. Ini Ya, dengan silakan. Kominfo mungkin ya, mohon maaf. Oh ya, siap. Ini bukan dari, saya minta maaf ya Bapak Ibu. Mungkin tadi lupa ganti nama linknya, nama ininya. Oh, Memang ya. ini pribadi, Siap. kebetulan saja berdinas di Kominfo, jadi tidak ada dari unsur pemerintahan. Ya, itu boleh. mohon maaf ya, Ya. dengan pribadi. Ya, terima kasih ya. Ya. Mohon maaf atas kekeliruannya. Ya, boleh Bu. Ya, mungkin bisa dilanjutkan Prof. Ya, menarik tadi ada hunian yang kemudian ditinggalkan dan kemudian mereka kembali. Nah, tadi saya belum mendapatkan jawaban kenapa sampai mereka kemudian meninggalkan itu dan kemudian kembali. Nah, dari pertanyaan Pak Wuri tadi ya. Kemudian memang menarik melihat pulau-pulau kecil di Maluku ini yang bisa mungkin kita kategorikan sebagian sebagai tempat-tempat transit saja. Nah, karena mungkin tempat transit, kemudian kita melihat misalnya teknologi fishing tidak terlalu berkembang, ya. Lebih banyak mereka explore atau mereka eksploitasi wilayah darat ketimbang laut. Laut hanya sangat subsisten, sehingga sampai sekarang pun kita melihat di wilayah Maluku sampai kepada Timor Leste ya, teknologi penangkapan itu masih sangat sederhana. Ya. Itu juga karena dia berinteraksi ya dengan masalah iklim, musim, ya, di mana dengan teknologi yang begitu sederhana mereka tidak bisa menguasai laut dengan baik, ya, sehingga kemudian mereka lebih banyak mengarah ke darat. Nah, di sisi lain yang seperti saya katakan, beberapa pulau ini merupakan pulau-pulau transit. Menarik bahwa kita bisa melihat mungkin Kisar itu wilayah transit, tetapi ditemukan hunian yang sangat tua juga. Nah, jadi mungkin dia walaupun sebagai wilayah transit, dia juga merupakan satu center, entah center perdagangan obsidian itu tadi, ya, sehingga dia tidak perlu penghasil obsidian, tetapi dia itu merupakan pusat. Nah, kita juga lihat memang di wilayah situ termasuk
Kisar juga itu ada gunung api ya, ada gunung api juga di wilayah-wilayah sampai ke TNS ya dan sebagainya itu, dan kita semua tahu bahwa Maluku ini dia itu koridor antara yang tadi Pak Henry katakan, antara dua wilayah besar di sebelah barat dan sebelah timur maupun selatan dan utara ya. Menarik tadi Pak Uri mention Khmer ya. Nah kalau kita bandingkan Khmer dengan Kisar, Khmer itu karena mungkin tempatnya dia punya pulau lebih sangat lebih kecil dari Kisar, dia lebih berfungsi sebagai betul-betul transit. Nah, kalau kita juga melihat jarak antara Khmer dengan pulau-pulau lain, memang dia benar-benar transit. Kalau Kisar itu kan agak dekat juga dengan Romang ya. Nah, jadi saya mungkin melihat Kisar itu lebih sebagai pusat, sebagai satu pusat perdagangan, kemudian berkembang mungkin juga pusat kebudayaan, karena memang kemudian kita lihat di Kisar juga kebudayaannya agak sedikit tua ya. Nah, itu mungkin dari saya Pak Lu, karena saya lihat ada juga banyak yang menanyakan ya. Ya, dan jadi itu Pak Henry, saya tertarik melihat analisa mengenai mereka pergi dan mereka kembali itu. Apakah hunian itu apa sih alasannya? Itu sih sebenarnya. Ya, terima kasih Pak Luka. Ya, terima kasih Prof. Mungkin satu lagi sebelum dijawab, biar Ibu Atina dipersilakan Bu. Biar satu kali dijawab sama Mas Henry, mengingat waktu. Dibacakan saja boleh ya Pak Lukas ya? Oh ya, siap, saya izin. Ibu Atina, pertanyaannya yaitu apakah di Pulau Termute itu Pak. Yang apa Pak Lukas ya, udah saya baca. Siap. Oke, terima kasih Bu Harmin. Pertanyaannya, yang pertama tentang ini ya, tentang hiatusnya ya, tentang ditinggalkan situsnya. Sebenarnya hiatus itu situs itu ditinggalkan oleh manusia purba itu sangat umum terjadi dan sering ada di situs-situs, di banyak situs-situs di Indonesia. Cuman untuk mengetahui itu cukup susah karena kita harus tiap speed itu harus kita ambil sampel radiokarbonnya dan kita ambil umur huniannya. Jadi lalu kita modeling di Oxcal, lalu kita lihat apakah ada hiatusnya. Kalau umpamanya nggak line up dan ada gap antara umpamanya dari 5 cm tanah itu tiba-tiba yang di sini 10.000 dan di sini 2.000. Nah, itu kemungkinan besar bakal ada hiatus. Kemungkinan besar ada situs itu ditinggalkan. Karena kan kalau umpamanya sedimentasi paling banyak di gua itu karena aktivitas manusia, entah itu mereka cuman lalu lalang, mereka bawa debu dari luar, atau entah itu mereka aktivitas pembakaran di dalam gua itu sendiri. Untuk perbandingan, selama 1000 tahun di gua Makpan itu hampir 1 meter sedimentasinya, padahal itu cuma 1000 tahun. Tapi di situs lain ada yang 10.000 hingga 20.000 tahun, itu cuma sedimentasinya cuma 10 cm dan sebagainya. Itu kan dua intensitas hunian yang berbeda. Yang satu dihuni oleh manusia yang padat dan mereka di situ terus tiap hari. Yang lain mungkin intensitasnya mereka mungkin jumlah manusianya sedikit, atau mereka mungkin cuma di situ cuma sebentar, cuma 2-3 hari lalu mereka tinggalkan, semacam itu.
Untuk alasan mereka meninggalkan guanya itu kenapa, kita belum ada bayangan kenapa. Ada banyak kemungkinan, entah itu lingkungan, entah itu perang, entah itu bencana dan semacamnya. Cuman biasanya kita nggak sampai ke sana. Biasanya kita ada hiatus. Untuk kenapanya kita susah untuk ke sana biasanya. Yang kedua tentang hewan yang ada di Kisar ya. Ini salah satu kesempatan studi yang menurut saya sangat berpotensi di Indonesia itu dua, paleo environment, lingkungan purba, dan paleontologi, hewan-hewan purba. Dua-duanya sangat penting untuk studi arkeologi, cuman masih belum kita eksplor. Dan karena memang sumber dayanya memang entah itu teknologi dan kebutuhan pengetahuannya memang sangat kompleks ya, jadi memang cukup susah. Cuman untuk di Kisar sendiri kita memang belum menemukan hewan-hewan yang sudah punah di sana. Cuman di daerah-daerah sekitarnya itu ada salah satunya giant rat di Pulau Alor, tikus purba itu ada di yang sudah punah sekarang. Cuman kalau yang ada di Kisar sampai saat ini kita belum menemukan hewan yang dulunya ada tapi sekarang punah. Cuman untuk hewan-hewan yang masih ada di Kisar itu salah satu pusat studi burung juga, untuk orang-orang yang studinya burung banyak yang ke sana. Itu sih. Terima kasih. Ya. Mungkin yang terakhir ada salah satu penanya kita untuk menutup kegiatan kita di saat ini dari Pak Muhammad Al-Mujabudawat. Mungkin saya bacakan Pak Henry. Mas Henry, terkait indikasi usia 65.000 dari Clarkson et al. 2017, tahun yang terkait dengan jejak manusia modern ditemukan di situs pesisir utara Australia. Kiranya bagaimana dengan pendapat Mas Henry? Karena setahu saya ini masih jadi perdebatan juga mengenai analisis jalur perlintasan manusia modern menggunakan permodelan paleogeografi Kelly et al. 2017-2018. Tampaknya mendukung indikasi 65.000 tahun, memungkinkan. Apakah ada referensi terbaru kiranya yang mengkonfirmasi indikasi jejak manusia modern yang berusia 65.000 tahun tersebut? Ya. Ya, ini memang benar. Terima kasih Pak Mujab, ini memang bagus banget. Kalau saya jawab, kayaknya nanti saya memihak salah satu ini ya, tapi kalau ada yang berbeda pendapat nggak apa-apa, tapi saya berusaha seobjektif mungkin. Sebagian besar arkeolog di Southern Hemisphere terutama itu udah mengakui bahwasanya memang Australia dihuni sekitar itulah. Jadi itu perdebatan antara dua arkeolog besar yang salah satunya gengnya Clarkson itu yang sebenarnya sudah dipublikasikan sejak 1991, karena mereka pakai pertanggalan yang berbeda. Karena dulu pertanggalan radiokarbon itu nggak bisa lebih tua dari 25.000 tahun atau semacam itu. Jadi kalau mereka mau cari pertanggalan yang lebih tua dari 25.000 tahun yang lalu, mereka butuh menciptakan suatu metode baru. Makanya thermoluminescence ini digunakan untuk pertanggalan yang setua itu. Permasalahannya adalah ketika masa itu mereka masih nggak percaya banget sama pertanggalan baru itu ketika 1991. Tapi ketika datang bukti-bukti baru dikumpulkan, dan memang hunian-hunian di Australia oke lah, 65.000 tahun itu bisa kita perdebatkan, entah itu stratigrafinya, entah itu orisinalitas temuannya, tapi kita bisa pastikan bahwasanya Australia sudah dihuni setidaknya 50.000 tahun yang lalu. Dan sebagian besar ilmuwan arkeolog yang dulunya nggak setuju, yang dulunya nggak mungkin lebih tua dari 30.000 tahun yang lalu dan semacamnya, sebagian besar mereka udah mengakui oke, kalau 50.000 tahun oke lah, memang udah terlalu banyak buktinya di Australia. Dan memang kita belum menemukan yang lebih tua dari 50.000 tahun di Wallacea.
kita menemukan yang mendekati, entah itu 45, 40 sekian, entah itu di Alor, di Macpan, atau di Timor Leste. Dan tapi kita di Sulawesi, lukisan dinding gua itu kan juga 40 ribuan tahun. Tapi di Kalimantan itu hampir 50, dan di Lidah Ajar di Sumatera itu 70.000 tahun yang lalu. Jadi migrasi out of Africa dan pertanggalan yang disampaikan Pak Mujab tadi bisa kita bilang itu otentik lah. Walaupun memang ada perdebatan masalah detail-detail kecilnya, masalah metodenya, masalah beda 5.000 tahun atau beda 10.000 tahun itu, tapi secara garis besar itu memang udah kita akui. Terima kasih. Siap. Ya, terima kasih banyak Mas Henry. Bapak Ibu sekalian, karena waktu sudah menunjukkan batas waktu, kita harus mengakhiri kegiatan diskusi bincang di saat ini. Mungkin saya mengucapkan banyak terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan dan juga materi yang tadi disampaikan Mas Henry. Terima kasih Pak Uri, terima kasih Pak atas waktunya, Prof. Min, Bapak Ibu sekalian yang telah meluangkan waktu untuk bincang dan diskusi riset di pagi hari ini. Selanjutnya dapat kegiatan ini, diskusinya dapat diupload. Mohon maaf, kami dapat disiarkan di YouTube. Jadi Bapak Ibu bisa mengakses bebas untuk keterbukaan diskusi lebih lanjut, dapat melihat nomor kontak pada YouTube kami. Dan kegiatan ini, seri maritim, tetap hadir pada setiap minggu pada hari Rabu Bapak Ibu. Tunggu nanti minggu depan ada isu-isu yang kami akan bahas lebih baik, lebih isu-isu kemaritiman lah. Terima kasih, mungkin itu saja Bapak Ibu. Mas Henry, terima kasih Bapak Ibu sekalian, terima kasih saya ucapkan.